Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat, para pendengar, sampai nanti menjelang berakhirnya atau di penghujung bulan suci Ramadan, yang kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan hidayah yang terang benderang seperti sekarang ini, dan semoga kita sebagai umatnya kelak akan diakui sebagai umat beliau yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat, para pendengar radio Suara Widuri yang kami banggakan, di mana bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala dari amalan yang kita lakukan. Namun tentang berapa hitungannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Sebab pahala ibadah orang yang berpuasa tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pahala puasa orang tersebut. Sebagaimana dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam yudha'iful hasanah asyru amsalha ila sab'i dha'if. Qala Allah ta'ala illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya, setiap kebaikan 10 kali lipat hingga 700 kali, kecuali puasa. Aku, kata Allah, yang akan membalasnya, karena ia menahan syahwat dan makan minumnya hanya karena aku, dan baginya pahala puasa akan aku ganjar atau aku beri pahala sendiri. Jamaah kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat, serta para pendengar radio Suara Widuri dimanapun Anda berada, salah satu ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan malam Ramadan adalah dengan sholat tarawih yang dilaksanakan oleh umat Islam secara berjamaah di masjid sesudah sholat isya pada bulan Ramadan. Sholat malam atau qiyamul lail ialah menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah-ibadah. Namun yang dimaksud qiyamul lail di sini adalah suatu penamaan untuk semua sholat sunnah yang dikerjakan di waktu malam setelah sholat isya hingga tiba waktu sholat subuh. Oleh karena itu yang termasuk qiyamul lail atau sholat malam, yaitu sholat tahajud, sholat witir, dan sholat tarawih. Qiyamul lail merupakan salah satu di antara sholat sunnah yang hukumnya yaitu sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdhalus sholati ba'dal fardhi sholatul lail." Sholat yang paling utama sesudah sholat wajib adalah sholat lail atau sholat di malam hari. Rasulullah juga bersabda dalam sebuah hadis yang lain, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak melakukan sholat malam di bulan suci Ramadan tanpa mewajibkan atas kaum muslimin. Kemudian beliau bersabda, barang siapa
melakukan sholat malam di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharap pahala Allah, niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dalam dua hadis di atas, Rasulullah SAW mengajak kita yang sangat berpengaruh dalam pembentukan jiwa muslim. Dari beberapa keutamaan qiyamul lail bagi pembentukan jiwa muslim, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, qiyamul lail merupakan sholat sunnah yang paling utama setelah sholat wajib 5 waktu. Hal ini berdasarkan hadis sahih sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu sholati afdalu ba'da maktubah qala as-sholatu fi jawfil lail. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah pernah ditanya, sholat apakah yang paling utama setelah sholat fardu atau sholat 5 waktu? Beliau menjawab, sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat di tengah malam, yakni qiyamul lail. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua, kebiasaan orang-orang soleh dan calon penghuni surga adalah melaksanakan qiyamul lail. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qawla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ahsari hum yastaghfirun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rabb-Nya kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu adalah orang-orang yang berbuat kebaikan, yakni mereka yang sedikit sekali tidur di waktu malam, dan akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Ad-Dariyat ayat 15 sampai 18. Yang ketiga, melaksanakan qiyamul lail merupakan salah satu sebab dihapuskannya kesalahan dan terhindar dari dosa-dosa. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Alaikum bi qiyamil lail, fa innahu da'us sholihin qablakum wa huwa qurbatul lakum ila rabbikum wa maghfiratul lis-sayyi'at wa manhatun 'anil ithmi." Hendaklah kalian melakukan sholat malam, karena ia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia sebagai amal tabarruk bagi kalian kepada Allah, menjauhkan dosa dan menghapus kesalahan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Yang keempat, kemuliaan dan kewibawaan seseorang mukmin adalah pada ibadah malamnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Atani Jibril faqala ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayitun, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu, wa amal ma syi'ta fa innaka mujziyun bihi, wa'lam anna syarafal mu'minin qiyamuhu bil lail wa izzu istighnaruhu 'anil nas." Suatu ketika malaikat Jibril mendatangiku lalu berkata, "Hai Muhammad, hiduplah sekehendakmu karena kamu pasti akan mati. Cintailah seseorang sekehendakmu karena kamu pasti akan berpisah dengannya. Dan beramallah sekehendakmu karena kamu pasti akan diberi balasan oleh Allah pada hari kiamat. Dan ketahuilah bahwa kemuliaan dan kewibawaan seseorang mukmin itu ada pada sholat malamnya, dan ia tidak merasa butuh kepada manusia."
Yang kelima, barang siapa yang mengerjakan qiyamul lail, maka ia berkesempatan bertemu dengan malam Lailatul Qadar pada 10 akhir di bulan Ramadan. Sedangkan pada malam-malam sebelumnya, maka ia memiliki kesempatan berdoa di sepertiga malam terakhir, di mana merupakan waktu terbaik agar doa akan dikabulkan dan dosa-dosa akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bukankah hal tersebut menjadi keuntungan bagi seorang muslim yang tidak dapat digantikan dengan hal apapun di dunia ini? Kaum muslimin muslimat, soimin soimat, serta para pendengar radio Suara Widuri dimanapun Anda berada, dengan mengetahui beberapa hal yang telah disampaikan mengenai keutamaan qiyamul lail, hendaklah kita sebagai orang yang beriman untuk senantiasa beristiqomah atau untuk senantiasa memantapkan niatan kita untuk bisa menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai dan menyayangi orang-orang yang mampu berbuat istiqomah. Mereka mempunyai keimanan yang kuat dan kepercayaan yang tinggi terhadap Rabb-Nya. Oleh karena itu, setiap kita harus berusaha untuk menumbuhkan sikap yang mulia ini dalam jiwa masing-masing, agar karunia dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala tercurahkan kepada kita semua. Kaum muslimin muslimat, soimin soimat, para pendengar radio Suara Widuri yang berbahagia, ada 4 hal yang harus ditempuh agar kita dapat menjadi seorang muslim yang istiqomah. Yang pertama yaitu kesadaran dan pemahaman yang benar untuk mencapai derajat istiqomah yang sempurna. Seorang muslim wajib mengetahui pemahaman agama yang benar. Jika telah demikian, maka seorang muslim yang berilmu akan tegar menghadapi kehidupan, tidak bimbang dan tidak galau dalam menghadapi segala godaan dan tipu daya setan. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasakan pengawasannya. 2 hal ini sangat penting jika seorang muslim telah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan merasa selalu diawasi oleh Allah. Dengan demikian, ia tidak akan berani melakukan hal-hal yang menyimpang dari jalannya. Yang ketiga, berteman dengan orang-orang saleh. Rasulullah SAW mengingatkan seseorang itu mengikuti agama kawannya. Karena itu, perhatikanlah kepada siapa orang itu berkawan. Yang keempat, introspeksi dengan sungguh-sungguh. Setiap muslim seharusnya menyadari bahwa musuh utamanya adalah hawa nafsu yang condong berbuat dosa. Maka dari itu selayaknya setiap muslim mengintrospeksi dirinya atas apa-apa yang telah dilakukannya, agar ia dapat memilih dan menimbang mana yang baik dan buruk, serta dapat mengontrol hawa nafsunya. Kaum muslim muslimat, soimin soimat, para pendengar radio Suara Widuri yang berbahagia, jika kita mau dan benar-benar berusaha untuk menjadi seorang muslim yang istiqomah, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan merasakan manisnya berbuat istiqomah tersebut. Adapun manfaat atau hikmah dari sifat istiqomah antara lain, yang pertama, memiliki sikap syaja'ah atau keberanian yang luar biasa dan dijauhkan dari sifat munafik. Yang kedua, memiliki sikap itminan atau ketenangan dalam hati, kedamaian dan kebahagiaan dalam hidupnya. Yang ketiga, seseorang tersebut memiliki sikap tafa'ul atau optimis. Oleh sebab itu,
Jika ingin merasakan manisnya buah istiqomah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa, terkhusus lagi pada bulan suci Ramadan, agar istiqomah senantiasa menyertai setiap amalan kita selagi kita hidup di dunia. Kaum muslimin muslimat, sholimin sholimat, serta para pendengar radio Suara Widuri dimanapun Anda berada. Setelah kita mengetahui keutamaan istiqomah dan sholat malam pada bulan suci Ramadan dan manfaat yang dapat diraih oleh orang yang mengerjakannya, lalu muncul pertanyaan di benak kita, apakah kita akan tetap membiarkan malam-malam kita di bulan Ramadan redup dan gelap dengan begitu saja tanpa dihiasi dengan amalan-amalan ibadah sunnah yang berada di bulan suci Ramadan? Tidaklah berharap untuk menghidupkan malam-malam tersebut, sedangkan kita mengaku ingin membentuk jiwa yang muttaqin dari kesempatan dipertemukannya dengan bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi hamba yang gemar mengharap ridhonya melalui malam-malam di bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah, akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang disampaikan oleh